Halo adik-adik, selamat datang di Brother Daniel Academy dengan Ko Daniel di sini, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan bagaimana cara menghitung luas menggunakan integral tentu. Nggak pakai ribet ya, tentu saja. Oke, jangan lupa pencet tombol subscribe dan pantau terus update konten-konten terbaru dari Kodan di channel ini. It's all free. Oke, selamat belajar ya, dan selalu semangat. Nah, sebelum kita masuk ke topik tentang luas, kita review dulu bagaimana menghitung integral tentu atau integral yang memiliki batas ya. Nah, jadi di sini misalnya ada contoh soal integral dari 3x pangkat 2 min 6x tambah 2 dengan batas bawah 1 dan batas atas 4. Nah, ini jika kita integralkan, nanti hasil integralnya itu kita masukin batas atas. Jadi hasil integral untuk batas atas dikurangkan dengan hasil integral untuk batas bawah. Nah, kita coba ya. Kita integralkan 3x pangkat 2. 3x pangkat 2, dia jadinya x pangkat 3. Kemudian pengalinya adalah 1 ya, 3 dibagi 3. Kemudian 6x, nah 6x, x pangkat 1 dia diintegral jadi x pangkat 2. Pengalinya adalah 6 dibagi 2, 6 dibagi 2 adalah 3. Kemudian 2 diintegralkan, kita tinggal tambahkan saja variabel x, jadi 2x gitu ya. Kemudian di situ dia batasnya 1 dan 4, batas bawah 1, batas atas 4. Nah, bagaimana menghitung dengan cepat? Di sini kita hitung dengan cara seperti ini. Jadi ini ada x pangkat 3, kita hitung x pangkat 3. Kalian masukkan batas atas, dipangkatkan 3. 4 pangkat 3, langsung kamu kurangkan dengan batas bawah. Batas bawahnya 1 pangkat 3. Nah, itu pengganti dari x pangkat 3. Kemudian min, 3 dikali, buka kurung, batas atas masuk, 4 pangkat 2, dikurangi batas bawah masuk, 1 pangkat 2. Kemudian ditambah dengan 2 dikali x. Nah, maksudnya x di situ langsung kurangkan saja 4 dikurangi 1. Dari sini kita langsung mendapatkan hasilnya dengan cepat ya, tanpa menghitung dengan metode ini. Kalau kalian ngitung nilainya masing-masing, F4 dikurangi dengan F1, itu juga boleh, tapi lama. Oke, 4 pangkat 3 dikurangi 1, 4 pangkat 3, 64, dikurangi 1, 63. Kemudian dikurangi dengan 3 dikali 4 pangkat 2 dikurangi 1, jadinya 15 ya. Kemudian ditambah 2 dikali 3. Jadinya hasilnya adalah 63 dikurangi 45 ditambah 6. Oke, berapa hasilnya? 24. Nah, jadi hasil dari integral ini adalah 24. Seperti itu ya adik-adik. Nanti untuk selanjutnya pada pembahasan luas, aku akan gunakan metode perhitungan cepat seperti ini. Semoga kalian bisa memahami. Oke, di sini kita belajar ada 2 kasus menghitung luas dengan 2 macam persamaan ya pada kurvanya. Oke, bagian yang pertama di sini kita menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan. Nah, jadi y sama dengan fx dan y sama dengan gx pada interval a sampai b. Tentu saja kalau menghitung luas harus ada batas-batas intervalnya ya. Yang mau dihitung itu luasnya dari x sama dengan berapa hingga x sama dengan berapa. Nah, secara sederhana untuk menghitung luas yang dibatasi oleh fungsi atau kurva y sama dengan fx. Nah, itu kita bisa hitung dengan integral batas a, batas bawah a, batas atas b, dari y atas, kurva yang lebih positif, kurva yang letaknya di atas, dikurangi dengan kurva yang bawah. Oke. Nah, gimana menentukan atas bawah? Jika kalian kesulitan untuk model pertama ini, kalian lihat di sini ada daerah arsiran yang pertama ya. Nah, kalian diminta hitung luas dari daerah D di situ. Nah, untuk mempermudah menentukan atas bawah, mana yang atas, mana yang bawah pada daerah arsiran ini, kalian tinggal buat satu potongan garis atau pita. Nah, kalau y sama dengan fx, kalau persamaannya y sama dengan fx, pitanya kita buat pita tegak. Karena dia untuk menghitung luasnya main atas bawah. Y atas, nanti ujung bawah pita dia menyentuh kurva bawah atau y bawah ya.
Nah, jadi kalian lihat di sini potongan pitanya, ujung atas dia menyentuh kurva Y sama dengan Fx. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa Y sama dengan Fx atau parabola di sini itu adalah kurva atasnya. Kemudian ujung bagian bawah dia menyentuh sumbu X. Nah, ingat sumbu X itu punya persamaan ya adik-adik. Sumbu X itu persamaannya adalah Y sama dengan 0. Oke. Nah, sehingga luas daerah D ini, kita lihat di sini, arsirannya dia mulai dari ujung kiri, yaitu A. Jadi A itu batas bawah atau ujung kiri. Kemudian batas atasnya adalah B, ujung paling kanan dari arsiran. Nah, dari Y atas adalah Fx. Dikurangi dengan Y bawah. Y bawahnya adalah 0. Nah, jadilah dia luasnya sama dengan seperti ini. Itu kasus yang pertama. Gimana kalau misalnya kasus yang kedua? Kasus yang kedua sama, kita buat pita tegak, pita vertikal, di mana ujung pita yang bagian atas dia menyentuh sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Ujung pita yang bagian bawah dia menyentuh kurvanya ya, Y sama dengan Fx. Jadi di sini luas sama dengan batas bawah A, batas atas B, kemudian di situ kurva atas 0, kurva bawah adalah Fx. Nah, sehingga kita dapat luasnya sama dengan, nah ini 0 min, jadinya negatif ya. Nah, kita boleh letakkan negatifnya di depan. Jadi, boleh ditulis seperti ini. Jadi seperti itu ya adik-adik. Prinsipnya adalah buat pita vertikal, kemudian bisa menentukan Y atas yang mana, dikurangi dengan Y bawah yang mana. Seperti itu. Batas-batasnya yang digunakan adalah batas X. X ujung kiri itu sebagai A-nya, X yang paling kanan, batas arsiran paling kanan itu sebagai B-nya. Nah, kasus yang kedua adalah kasus di mana persamaan kurvanya itu bukan Y sama dengan Fx, tapi X sama dengan Fy. Nah, jadi di sini ada X sama dengan, ya persamaan kurvanya X sama dengan, kemudian dibatasi oleh X sama dengan juga, X sama dengan Fy, dan X sama dengan Gy ya. Nah, kalau kurvanya seperti ini, X sama dengan, biasanya dia yang jadi pembatas adalah Y-nya. Jadi batas intervalnya, batas bawah dan batas atas. Nah, untuk menghitung luasnya, kita gunakan ini. X kanan dikurangi X yang sebelah kiri ya. Tentu saja luas kan harus positif. Kalau X yang letaknya sebelah kanan, dia nilainya lebih positif daripada X yang letaknya di sebelah kiri. Oke, kita langsung lihat di sini ada dua kasus sama seperti tadi. Untuk luas daerah yang dibatasi oleh X sama dengan Fy, ini bantuan pita yang kita buat adalah pita mendatar. Nah, pitanya di sini kita buat horizontal. Kalau yang tadi, yang bagian pertama itu pitanya vertikal, pita tegak. Nah, ini pitanya dia horizontal. Nah, pita yang horizontal ini, kalian lihat, dia punya dua ujung. Nah, ujung kanan, dia menyentuh kurva X sama dengan Fy. Ujung yang sebelah kiri dari pita ini, dia menyentuh sumbu Y. Nah, sumbu Y itu punya persamaan X sama dengan 0. Sehingga, luasnya sama dengan batasnya, yang menjadi batas adalah batas bawah A, dan batas atas B. Jadi yang menjadi batas adalah Y-nya, Y terendah dan Y tertinggi, A dan B. Kemudian di situ X kanan adalah Fy, dikurangi X kirinya 0. DY ya. Jadi kalau kita buat pitanya mendatar seperti ini kita namakan pita DY. Oke, jadilah dia A, B, kemudian di sini Fy, Y. Kemudian yang sebelah kanan sama. Kita hitung di sini luasnya sama dengan batasnya A menuju B. Kemudian kita buat pita mendatar di sini ya. Pita ini punya ujung kanan dan ujung kiri. Ujung kanannya dia menyentuh sumbu Y atau X sama dengan 0. X kirinya adalah dia menyentuh kurva Y.
Jadi kita bisa tuliskan di sini 0 dikurangi FY jadinya negatif dari AB FY. Jadi, oke, jadi seperti itu ya adik-adik. Ada dua macam pita yang kita gunakan. Pita tegak jika persamaan kurvanya Y sama dengan Fx. Pita mendatar jika persamaannya X sama dengan Fy. Oke, supaya lebih jelas, di sini Kodan punya contoh soal nomor 1. Hitung luas daerah arsiran pada gambar berikut ini ya. Nah, di sini persamaan kurvanya tidak diketahui. Nah, di bab ini kalian juga harus tahu bagaimana cara mendapatkan persamaan kurva dan persamaan garis di sini ya. Oke, kita cari dulu persamaan parabola. Persamaan parabola. Di sini parabola kita cari dua data penting di sini ya. Ada titik puncaknya. Titik puncak parabola 0,1. Nah, XP YP. X puncak dan Y puncaknya 0,1. Kemudian parabola dia melewati titik 1,2. Nah, itu titik bantu. Jika parabola diketahui titik puncaknya dan titik bantu, kita gunakan rumus seperti ini untuk mendapatkan persamaan parabolanya ya. Nah, di situ XP dan YP itu koordinat puncak, kalian tinggal substitusikan saja. XP-nya 0, YP-nya 1. Nah, jadi format dasarnya adalah Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah 1. Kemudian A ini bagaimana cara mendapatkan kok? Nah, A didapatkan dengan mensubstitusi atau memasukkan titik bantu. Jadi ada titik 1,2 yang dilewati oleh parabola itu. Jadi di sini 1,2, kita substitusikan ya, yaitu saat X-nya 1, Y-nya 2. Y-nya 2, nah di sini X-nya kita isi 1, maka kita dapatkan A-nya sama dengan 1. Sehingga persamaan parabolanya dia jadi X pangkat 2 ditambah 1. Seperti itu ya adik-adik. Oke, parabolanya kita sudah dapat, tinggal persamaan garisnya. Jadi persamaan parabola tadi Y sama dengan X pangkat 2 tambah 1. Oke, untuk menentukan persamaan garis, kita membutuhkan dua titik. Nah, titik yang dilalui oleh garis ini adalah titik 0,3, dan titik yang kedua, dia juga melewati titik 1,2. Gitu ya. Nah, titik ini dia punya gradien. Gradien itu didapat dari delta Y dibagi delta X. Kalian langsung kurangkan saja Y-nya. 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 adalah 1. Kemudian 0 dikurangi 1. Min 1. Jadinya dia gradiennya sama dengan min 1. Kemudian buat persamaan garis dengan seperti ini. Y sama dengan mx tambah c. Jadi Y sama dengan min 1x ditambah C. Nah, untuk mendapatkan C-nya, kamu boleh milih, masukkan ke salah satu titik yang dilewati oleh garis itu, 0,3, boleh, atau 1,2. Pokok ambil yang 0,3. Jadi dia melewati 0,3, Y-nya sama dengan 3 saat X-nya 0. Jadi kita dapat C-nya di sini 3. Sehingga persamaan garisnya dia jadinya min X tambah 3. Jadi persamaan garisnya adalah min Y sama dengan min X tambah 3. Boleh juga untuk persamaan garis ini kamu pakai rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Itu cara lain. Sama, nanti hasilnya dapat Y sama dengan min X plus 3. Oke, setelah kalian dapat persamaannya, ternyata persamaannya di situ adalah Y sama dengan Y sama dengan Fx. Artinya kita gunakan di sini dia pita vertikal, pita tegak ya. Atau menghitung luasnya pakai Y atas dikurangi Y bawah, bukan pakai kanan kiri. Jadi luas sama dengan Y atas. Nah, ini batasnya adalah batas ini. Yang digunakan batasnya adalah batas X sama dengan A, batas atasnya X sama dengan B, Y atas min Y bawah. Dan di sini dx ya. Oke, batas kiri arsiran. Ujung kiri arsiran adalah saat X-nya sama dengan 0. Ini. Batas paling kanan dari arsiran adalah 1. Jadi 0 batas bawah, 1 batas atas. Y atasnya adalah X. Yang atas itu ujung atas kurva, ujung atas pita, dia menyentuh garis min X plus 3. Ini ya. Dikurangi Y bawah. Nah, ujung bawah pita dia menyentuh kurva.
X pangkat 2 tambah 1. Tolong atas bawah jangan sampai kebalik ya. Itu Koko sudah bantu dengan pita supaya lebih jelas ujung pita yang atas nyentuh apa, ujung pita yang bawah nyentuh apa. Kalau kalian kebalik nanti dapatnya negatif L-nya. Luas nggak boleh negatif. Oke, jadi di sini kita dapat 0, 1, kemudian di situ min X pangkat 2, min X, kemudian ditambah 3 dikurangi 1, 2. Langsung kita integralkan, dia jadinya X pangkat 2 jadi X pangkat 3 dibagi 3 ya. Ada pengali min 1, jadi min sepertiga kali X pangkat 3. Kemudian min X dia jadi pangkat 2 dibagi 2 di sini, jadi 1. Min setengah X pangkat 2. Ditambah 2X, batasnya 0 dan 1. Tinggal kalian substitusi, batas atas pangkat 3 dikurangi batas bawah pangkat 3, jadi 1 pangkat 3. Kemudian X pangkat 2 jadinya 1 pangkat 2 dikurangi 0 pangkat 2. Jadi 1 pangkat 2. Ditambah 2 dikali 1 dikurangi 0. 1. Min sepertiga, min setengah, tambah 2. Kita buat semua per 6 ya. Jadi di sini min 2, kemudian min 3 ditambah 12. Hasilnya adalah 7/6 satuan luas. Nah, kita tulis jawabannya seperti itu sudah betul ya. Oke, bisa ya kalian pahami contoh soal ini? Oke, kita lanjut ke contoh nomor 2. Ini grafiknya sama seperti contoh 1 tadi ya. Jadi di situ kurvanya tadi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 1. Kemudian untuk garisnya dia punya persamaan Y sama dengan min X tambah 3. Hitung luas yang diarsir, bedanya adalah tempat arsirannya, dia pindah ke bawah. Nah, sama seperti tadi, kita gunakan pita vertikal, pita tegak. Ini. Oke, kita buat pita tegak. Nah, ternyata ketika kita membuat pita tegak, ini ujung atas, Y atasnya adalah Y sama dengan X pangkat 2 plus 1, jadi Y atasnya adalah kurva, hanya pada batas 0 sampai 1 saja. Kalau kalian buat pita di 1, sebelah kanan 1, setelah 1, itu kurva atasnya sudah beda. Jadi ujung atas pitanya dia menyentuh garis. Bukan lagi menyentuh parabola ya. Nah, jadi di sini kita bagi jadi 2 perhitungan. Kita bagi 2 kali ngitung. Nah, jadi kita hitung dulu bagian luas pertama. Dari sini sampai sini. Jadi L1 itu batasnya 0 sampai 1. Y atas X pangkat 2 tambah 1 dikurangi Y bawah, ujung bawah kita adalah sumbu X, jadi min 0 gitu ya. Nah, kita hitung luas 1 sama dengan langsung saja di sini ya jadinya sepertiga X pangkat 3 ditambah dengan X. Oke, disubstitusi dia jadinya sepertiga dikali 1 pangkat 3 ditambah dengan 1. Hasilnya adalah sepertiga tambah 1, 4/3 satuan luas. Kemudian kita hitung lagi untuk luas 2. Nah, ini luas 2. Luas 2, di situ batas bawahnya, ujung kirinya 1. Nah, ujung kanannya ini berapa kok? Nah, itu kalian cari, masukkan ke persamaan garisnya pada saat Y-nya 0. Jadi titik ini adalah X, 0. Oke, kalian substitusi ke sini, ketika X-nya 0, kita dapat Y-nya, Y sama dengan 0 tambah 3. Jadi Y-nya sama dengan 3. Oke, jadi luas 2-nya, dia batasnya 1, batas atasnya 3. Kemudian min X plus 3 dx. Oke, di sini kita dapat sama dengan min setengah X pangkat 2 ditambah 3X, batas bawah 1, batas atas 3. Kita dapat hasilnya adalah min setengah dikalikan 3 pangkat 2, 9, dikurangi 1 pangkat 2, 1. Ditambah 3 dikali 3 min 1. Di situ kita dapatkan min setengah dikali 8 sama dengan min 4 ya. Min 4 ditambah dengan 3 kali 2, 6. Jadi hasilnya 2, satuan luas. Sehingga luas total didapat dari L1 tambah L2. Jadinya 2 ditambah 4/3 sama dengan 10/3 satuan
luas. Atau 3, 1/3 satuan luas. Seperti ini ya adik-adik, ini contoh nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Hitung luas yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 di kuadran 1, garis X plus Y sama dengan 2, garis Y sama dengan 4, dan sumbu Y. Oke, di sini kalian harus menggambar dulu kurvanya ya. Yang kita gambar pertama, di situ misalnya kita buat Y sama dengan X pangkat 2 dulu. Nah, Y sama dengan X pangkat 2, kalau X-nya kuadrat seperti ini, dia kurvanya berbentuk parabola. Nah, kalau parabola, kita butuh menentukan titik puncak ya, atau titik ekstrim, atau titik stasioner. Nah, itu didapat pada saat Y aksennya kita sama dengan 0. Jadi kita nyari titik puncak dari parabola itu. Y aksen sama dengan 0. Jadi 2X sama dengan 0, maka kita dapat X-nya sama dengan 0 dibagi 2. Nah, ini XP. Kemudian YP-nya tinggal substitusi ke atas ke soal, Y sama dengan 0 dipangkatkan 2. YP-nya 0. Jadi jelas puncaknya adalah 0,0. Kita letakkan puncak di sini. Nah, kemudian kita butuh titik bantuan. Titik bantu. Nah, ini X, Y. Aku ambil 2 titik bantu saja, yaitu saat X-nya 1. Nah, Y-nya berapa? 1 pangkat 2. Jadi, Y-nya juga 1. Jadi, parabola itu dia melewati titik 1,1. Nah, karena parabola itu simetris, jadi ketika di situ X-nya 1, Y-nya 1, maka ketika X-nya min 1, di sebelah kirinya 0 ya, lompat satu satuan, jadi X sama dengan min 1, maka dia Y-nya pasti sama. Y-nya pasti sama dengan min 1 juga. Kemudian titik bantuan yang kedua saat X-nya 2, Y-nya sama dengan 2 pangkat 2, sama dengan 4. Nah, jadi 2,4. Min 2 nanti sama, min 2 pasangannya dengan Y sama dengan 4. Itu ya, sifat kesimetrisan pada parabola. Dan akan terbentuk parabolanya seperti ini. Oke. Nah, itu persamaan parabola. Kemudian persamaan kedua adalah persamaan garis. X plus Y sama dengan 2. Kita langsung buat tabel. Misalkan kita ambil saat X-nya 0. Saat X-nya 0, 0 ditambah Y sama dengan 2. Jadi Y-nya 2. Kemudian Koko ambil lagi saat Y-nya 0. Saat Y-nya 0, X tambah 0 sama dengan 2. Jadi X-nya sama dengan 2. Jadi dia melewati 0,2 dan 2,0. Dia melewati 0,2, 0,2 dan 2,0. Nah, kita dapatkan garisnya seperti ini. Oke, nah tuh. Kemudian satu lagi dibatasi oleh garis Y sama dengan 4. Y sama dengan 4, seperti ini. Garis mendatar ya, Y sama dengan 4. Oke, kemudian dia diminta dibatasi oleh kurva-kurva ini, kurva dan garis ini, tapi di kuadran 1. Nah, jadi dibatasi oleh parabola, dibatasi garis, dibatasi oleh sumbu Y, dan dibatasi oleh garis Y sama dengan 4. Kalian bisa menentukan mana daerah yang dimaksud? Ada kurvanya, kemudian ada garisnya, kemudian ada garis Y sama dengan 4, kemudian ada sumbu Y. Maka yang paling memenuhi semua daerah yang paling memenuhi dari semua batas garis dan kurva ini adalah yang tuh ya. Oke, kita tinggal hitung di sini luas daerah yang diarsir itu. Kita gunakan persamaan Y sama dengan saja. Jadi di sini X sama dengan X plus Y sama dengan 2-nya. Kita ubah dia jadi Y sama dengan 2 min X. Oke. Nah, kemudian kita buat pita vertikal. Lalu kalian lihat batas-batasnya. Ternyata dia harus dibagi jadi 2 luasan. Karena kalau kita buat pita vertikal seperti ini, nah ujung atas pita memang selalu menyentuh Y sama dengan 4. Tapi ujung bawah pitanya dia beda.
dari 0 sampai 1, itu ujung bawahnya adalah garis Y2 min X. Sedangkan dari 1 sampai 2, ini kalau buat kita lagi misalnya di sini, nah itu ujung bawahnya dia menyentuh Y sama dengan X pangkat 2. Jadi terjadi perbedaan ujung bawah ya di situ. Jadi kita hitung luas 2 kali. Luas 1 dengan batas X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1, itu Y atas min Y bawah. Y atasnya 4, dikurangi Y bawahnya adalah 2 min X dx. Oke, jadi di sini kita dapat 4 kurangi 2 sama dengan 2, ditambah dengan X dx ya. Hasilnya adalah 2X ditambahkan dengan setengah X pangkat 2, batas 0 sampai 1. Kemudian tinggal kita hitung, jadinya 2 dikali 1, ditambah setengah kali 1. Jadinya kita dapat di sini 3/2 satuan luas. Lalu kita hitung juga luas 2. Luas 2 itu pada interval 1 sampai 2. Nah, X sama dengan 1 sampai X sama dengan 2. Itu kurva atasnya, Y atasnya adalah Y sama dengan 4, atau 4 tadi ya. Kemudian dikurangi dengan kurva bawahnya adalah parabola Y sama dengan X pangkat 2. Oke. Nah, ini kita dapat hasil integralnya adalah 4X min 1/3 X pangkat 3 dengan batas 1 sampai 2. Oke, kita hitung di situ 4 dikali 2 min 1 batas atas min batas bawah. Min 1/3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3. Oke, 4 dikali 1, 4 dikurangi dengan 1/3 dikali 2 pangkat 3, 8, 8 dikurangi 1, 7, jadi dia dikurangi 7/3. Oke, kita dapat hasilnya di sini adalah sama dengan 12 dikurangi 7, sama dengan 5/3. Satuan luas. Jadi tinggal di total saja, luas total sama dengan 3/2 ditambahkan dengan 5/3. Di sini kita buat jadi per 6, jadinya 9 ditambah dengan 10. Jadi hasilnya adalah 19/6 atau 3/1/6. Jawabannya adalah A. Oke, jadi seperti itu ya adik-adik. Oke, Koko rasa sampai di sini Koko jelaskan tentang luas. Semoga kalian bisa memahami.